rutin. Kalau nggak salah ini udah yang ketiga. Harusnya itu dia bertobat dan berobat itu saat yang kedua itu. Kenapa? Yang kedua itu kan sudah mujizat buat dia. Karena waktu itu kan di sidang tuntutannya 5 tahun, bahkan didenda 800 juta rupiah. Ya, kondisinya mungkin hakim tahu bahwa itu adalah barang bukti di bawah surat edaran Mahkamah Agung dan dia memang aktif narkoba, sehingga kondisinya adalah 10 bulan rehabilitasi. Nah, kalau kita lihat kenapa dia kambuh kembali, tatkala dia keluar rehabilitasi dari RSKU, itu ada penawaran dari Yakita, dari Yayasan Harapan Permata Hati Kita. Itu Bu Sri, Pak Tio, ayo ikut ke Yakita biar pulih bener, ya kan? Pak Tio-nya nggak mau, itu udah masa berlalu. Nah, kenapa dia kembali lagi? Yang tertangkap di tempat kos, dia sendiri, ya, pakaiannya juga nggak lengkap, yang lengkap dari Polda pakai seragam corona, ya kan? Kok dasar banget. Nah, kalau kita lihat, nanti bisa ditambahkan Nompolo sama Desi. Memang orang yang akut itu tergantung moralnya aja. Jadi kalau sudah kena narkoba itu, kalau yang sudah akut, kenapa dia bisa kembali? Karena mentalnya, emosionalnya, spiritualnya itu dia nggak pulih, ya kan? Setelah direhab dari RSKO 10 bulan, belum tentu sembuh. Nah, setelah itu terputus. Nah ini, apalagi saya lihat dia hidupnya di kos-kosan sendiri, mungkin, ya kan? Banyak setan yang datang ya, mempengaruhi. Yang tadi tuh saya katakan, mentalnya nggak kuat, emosional masih tinggi, spiritualnya dia kurang yakin, ya terkena lagi. Itulah narkoba. Maka narkoba itu orang yang pesakitan, ya kan? Orang yang mau sembuh, badannya yang tidak mau sembuh. Jadi ketagihan, itu namanya kecanduan. Nah, sekarang ya, kita harapkan terutama public figure yang mantan-mantan yang masih ada di luar, yang belum memang pulih 100%, udahlah nggak usah coba-coba, tinggal nunggu waktu ada ketangkap. Karena kalau orang sudah make itu lupa diri, lupa suasana. Nah, ada bahasanya tuh, bahasanya Om Pulu nanti. Jadi udah dianggap rutinitas. Nah, mungkin dia make ini di tempat kos sudah rutinitas. Ya, lama-lama kan kecium juga. Itu dari kami tentang Tio ya, sekali lagi prihatin lah. Dia sudah sepuh, sudah senior, ya kan, sudah akut. Kok nggak mau bangkit lagi hidup yang bergairah gitu. Yang kami sesalkan dan ya, sangat disayangkan. Mungkin dari Om Pulu. Mas Paulo biasanya tuh kalau kayak gitu bawaannya depresi tuh gimana sih Mas? Begini, jadi menyambung yang tadi disampaikan oleh Pak Sis selaku Ketum GPAN, Generasi Peduli Anti Narkoba. Memang kalau orang sudah semacam penyakit ya, kalau udah terjangkit, intinya tinggal itu aja. Kalau nggak mau berobat dan bertobat, nunggu waktu. Karena harus punya komitmen. Ya, setelah badannya disembuhkan melalui rehabilitasi, secara moral kita harus punya komitmen. Komitmennya nggak usah sama manusia, mau istri kayak mau keluarga kayak itu nggak menjamin. Komitmen sama Tuhan aja, ya kan? Kalau sudah komitmen sama Tuhan masih juga dilanggar, itu ya berarti sudah berani ambil konsekuensi, ya kan? Karena yang namanya penyalahguna atau pengguna itu nunggu waktu, itu bom waktu. Nunggu waktu aja, pasti ketangkap. Karena tadi sudah saya sampaikan ke Pak Sis, Pak Ketum, yang namanya pemakai itu memang nggak gampang menyudahi itu semua. Selain punya komitmen, kemudian harus berani memutus mata rantai, ya, berani memutus mata rantai dengan segala peredaran yang ada. Kita bukan berarti harus pilih-pilih teman,
Tapi teman memang ya kembali lagi, karena dalam proses pemulihan itu kalau kita nggak milih teman, ya balik lagi. Makanya yang terbaik seperti yang saya pernah alami dulu, begitu saya keluar kasus yang kedua itu, ternyata di sini kuncinya. Saya ambil itu kartu handphone, kartu saya buang, udah pakai kartu baru. Karena kalaupun toh kita nggak menghubungi, itu pasti kita dihubungi, gitu loh. Ini mata rantainya seperti itu. Jadi sekali lagi saya kepengen sampaikan keprihatinan saya sebagai teman, apalagi Mas Tio ini sudah senior ya, sudah senior dan udah pernah ngalami proses yang seperti saya alami juga. Ini kalau tidak betul-betul berani ambil komitmen dengan Tuhan, kemudian berani merehabilitasi diri ya dengan sampai tuntas, ya balik lagi. Karena nggak gampang. Apalagi di situasi seperti ini ya. Ini ini banyak orang di rumah semua kan. Pasti para pemakai ini kan ya kan? Pasti pengen pakai udah dengan sendirinya itu. Kalau kita nggak mampu membentengi diri, udah. Ini hati-hati. Saya himbau kepada teman-teman yang masih menggunakan atau memakai di situasi yang sedang memprihatinkan bangsa ini. Kalau tidak kita sikapi dengan baik dan benar, malah ini jadi satu peluang yang mungkin dianggap paling aman karena nggak kemana-mana kan, ya kan, nggak kemana-mana, di rumah duduk manis, ya kan, tinggal pesen barang datang ada, duduk manis di rumah pakai, ya kan. Lah ciri khasnya kalau orang sudah terlibat di masalah penyalahgunaan narkoba itu pasti ceroboh, pasti masa bodoh, ya kan. Ya udah, berarti kan tinggal nunggu waktu aja. Lah, apa dalam situasi yang memprihatinkan seperti sekarang ini masih harus kita tambah lagi bangsa ini double prihatin, ya kan, dengan masalah narkoba yang tidak ada kesudahannya. Sedih saya bener kalau nggak malu nangis saya nangis. Karena gimana ya? Saya ngalamin sendiri beratnya ketika orang itu bermasalah dengan narkoba. Itu yang hancur bukan cuma kita, sama ini, ya kan? Ini mungkin ya 11-12 lah dengan musibah yang sekarang terjadi. Ya. Yang bermasalah bukan cuma diri kita sendiri, keluarga, ya. Maka saya bilang dari dulu kan, saya itu karena narkoba kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik di kehidupan kita ini. Ini bukan persoalan yang mudah. Maka saya katakan sekali lagi, ketika ada satu keluarga kita yang bermasalah dengan narkoba, jangan kita jauhi, rangkul. Kalau perlu kita beri pemahaman, kalau kita juga mungkin belum merasa paham, kita bawa, laporkan diri kita untuk bisa direhab. Kan ada tempat-tempat untuk melaporkan diri ya Pak ya. Untuk tempat melaporkan diri bahwa saya ini sakit karena orang atau penyalahguna. Beda yang kapasitasnya sudah bisnis ya, jual beli dan lain sebagainya. Kalau yang kapasitasnya sebagai penyalahguna atau pengguna, itu cuma satu tempatnya, merehabilitasi diri. Tanpa itu nggak akan pernah selesai. Mas ada upaya apa kemungkinan dari GPAN sendiri untuk ya setidaknya mungkin membantu memediasi Mas Tio di sana? Ya kita sesuai dengan visi misi GPAN ya, Generasi Peduli Anti Narkoba itu visinya kan ya satu, mencari, menemukan, mengajak ya, sahabat-sahabat kita yang sudah kecemplung karena narkoba, ya, dia penyalahguna tercandu, ayo bangkit. Melalui GPAN kita bantu rehabilitasi secara gratis. Bagaimana yang sudah terjerat kasus proses hukum, yang bisa kita bantu pemahaman. Ya, kalau dia memang penyalahguna, dia pecandu, ya aparat penyidik dudukan pada porsinya. Kalau dia kurir, dia pengedar, dia sindikat, dudukan pada porsinya. Nah permasalahan kan satu, jangan nanti hukuman ini sebagai balas dendam. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, kok nggak kapok-kapok ini. Ya udahlah sekarang diberatinya, sekarang dipenjarakan, itu nggak menyelesaikan masalah, ya kan? Apapun seorang Tio itu ya pecandu akut,
berat, pengguna berat. Pengguna berat ya kan. Ya, dari dulu memang begitu, yang mungkin belum diberi kesempatan sama Tuhan untuk pulih, ya sekarang yang ketiga ya. Kemarin ada artis juga, ada tahanan kota, sekarang mungkin tahanan kota yang direhab. Karena rehab itu kan hukuman, hanya tempatnya bukan di penjara. Apalagi kebijakan Menteri Hukum dan HAM udah sekarang ada 30.000 ya kan narapidana yang dikembalikan ke rumahnya supaya dia steril dari yang dapat musibah sekarang. Nah ini silakan proses hukum jalan, mungkin orangnya bisa direhab supaya dia bisa sembuh. Mas Desi mungkin boleh kasih komentar gimana sih rasanya ketika kepengen mencoba lagi, itu sejauh mana sulitnya untuk menghindari itu, Mas Desi? Kalau saya pribadi ya, untuk Mas Pak Sudewo ya, Theo ya, itu memang dia itu benar-benar belum sadar, belum kapok gitu loh. Mbak dirapot sekalipun, di penjara sekalipun, kalau imannya itu masih tetap nggak bisa menjaga dirinya sendiri, tetap aja. Ya contohnya si Pak tadi, jadi dia tuh udah imannya udah nggak ini dah. Apa ya saya katakan? Rapuh Kayaknya ya. Kalau saya dulu sekali pakai, saya direhab, waduh rasanya kayak begitu. Apalagi di penjara gimana perasaannya ya. Di situ benar-benar saya keluar tuh banyak Mbak yang nawarin Mbak, tapi saya kuatkan iman saya. Saya direhab aja rasanya kayak begitu. Dan terus gimana kalau di penjara ya? Jadi semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Ya, percayalah sama diri sendiri. Aku tetap nggak pakai, ya udah nggak pakai. Gitu. Itu harus dikuatkan. Kalau masih dia terus Mas kapan nggak mungkin kepegang lah, nggak mungkin. Waduh, tinggal nunggu waktu aja sesuai dengan apa tadi Ketum ngomong, Mas Polo ngomong, tinggal nunggu waktu aja. Udahlah kapok gitu. Udah tobat gitu. Tapi rasa ingin itu pasti selalu ada, Mas. Waktu itu saya nggak ada sugesti, nggak ada apa-apa. Saya nggak mau dah. Kalau orang takut bisa diantar, Mas. Nah, kalau orang nggak mau, jangan dipaksa. Nggak bisa dipaksa. Orang takut, ya aku takut ke sana. Ayo aku antar, bisa kan? Tapi kalau seorang sudah nggak mau, menolak, itu memang harus kuatkan, Mas. Dikuatkan. Kalau enggak, nonsen semua. Ya, memang jalannya itu harus rehab, gitu loh. Tapi kalau dia masih tetap begitu, ya kembali ke imannya lagi. Dan itu aja saya kira. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, Mas. Nah gini, jadi memang perang batin yang paling kuat itu ketika munculnya satu keinginan untuk menggunakan lagi. Ini berat banget. Jadi kalau orang nggak betul-betul punya komitmen diri, komitmen dengan Tuhan. Nah ini yang saya bilang tadi, peran serta yang namanya lingkungan, sahabat, keluarga, itu besar sekali. Jadi jangan orang yang sudah dalam kondisi sakit, ya kalau orang sakit dijauhin kan bukan tambah sembuh, ya kan? Karena ketika keinginan itu muncul, waduh, ya kan? Apalagi yang tidak mengalami proses rehabilitasi seperti saya dulu. Wih, beratnya minta. Berat banget. Kalau yang namanya udah muncul keinginan, muncul sugesti, kepingin make, ya kan? Dengar ada yang, wah enaknya ada ini. Itu udah kayak apa rasanya? Nah, di situ peran serta sahabat, peran serta keluarga untuk tetap merangkul, ya kan? Memberi apa ya? Pemahaman, ngademin hatinya, pikirannya. Karena ya itu makanya perlunya ada proses rehabilitasi. Sehingga yang disembuhkan bukan secara fisik saja, tapi ya spiritualnya, ya moralnya. Sehingga orang untuk tidak menggunakan itu sudah betul-betul muncul dan keluar dari hati nurani dan pikiran kita. Ini yang paling penting. Kalau kenal sama Mas Tio sendiri secara langsung atau bagaimana? Gimana? Kenal sama